Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, yaitu Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian tertulis. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku berpegang bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jika kita melihat setangkai bunga mawar, mungkin beberapa kita akan bisa mengeluh dan bertanya, mengapa bunga mawar ini memiliki duri? Mengapa bunga mawar yang indah ini memiliki duri? Tetapi mungkin saja beberapa kita mengatakan bersyukur karena ternyata duri ini memiliki bunga mawar yang indah. Benda yang sama, peristiwa yang sama, tetapi dapat kita pandang pada sisi yang berbeda. Memandang kisah dengan keluhan dan bisa memandang dengan ucapan syukur. Ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, bisa saja kita memandang itu dengan keluhan dan mengatakan, sekalipun tetap buruk dan tidak akan terlihat hal yang baik dalam keburukan, tapi sejak memandang apa yang kita katakan, hal buruk tidaklah berarti semuanya buruk. Pasti ada hal yang baik di balik situasi buruk yang aku alami. Peristiwa yang sama, tapi sisi yang berbeda untuk memandang itu. Topik minggu kita hari ini adalah hidup dalam kasih setia Tuhan. Rasa dan indahnya hidup dalam kasih setia Tuhan apabila itu bermula dari kemampuan kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Ayat ini firman Tuhan saat ini berkata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kebahagiaan di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga bukan diukur dari berapa banyak materi yang kita miliki, tetapi berangkat ketika dia mampu mengucap syukur. Di sanalah terjadi kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Allah, kebaikan Allah itu adalah unconditional, yang tidak bergantung kepada situasi dan kondisi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Dia tetap baik. Sebab Ia baik. Tanda seru di sana tidak tahu menawar, karena Ia baik apapun, Dia tetap baik. Artinya adalah Tuhan adalah satu-satunya sumber kebaikan. Tuhan tidak pernah bercampur dengan kejahatan dan kompromi dengan kejahatan itu. Satu-satunya yang baik hanya Tuhan. Maka anak-anak, kalau saya baik, anak baik, inang baik, itu karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang baik. Sebab Ia baik, maka karena Dia baik, kita pun menularkan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbuat baik karena kita mempunyai Tuhan yang sungguh baik.
tengah kehidupan kita. Supaya dengan kita merasa kesepian Tuhan, kita akan mampu memberitahukan keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu dikatakan pada ayat 2. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala puji kepadanya? Bukan kepada orang yang mengeluh, bukan kepada orang yang bersungut-sungut, kepada orang yang merengek, tapi justru kepada orang kita yang menyatakan syukur dan kebaikan atas kasih setia Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada kasih setia Tuhan. Kitalah yang mampu memberitahukan keperkasaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka syukur itu dalam kehidupan kita sangat diperlihatkan oleh hati yang berpegang kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita memperlihatkan kehidupan kita yang adil dalam kehidupan kita ini. Itu kan pada ayat ini tadi. Berbahagialah kita. Maka bersyukur itu dalam segala waktu, tidak dengan kondisi situasi, tapi terus menerus. Ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, tapi tidak menjadikan kita lupa untuk memuliakan Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, segala waktu, setiap waktu. Tadi kita sudah diperdengarkan oleh panitia pesta anak untuk membangun, melanjutkan gereja kita ini supaya dibangun. Sudah 3 tahun lebih kita tidak bertemu orang kita ini. Mari kita bersama-sama bagaimana gereja ini menjadi baik. Karena gereja ini kita bersama mengingatnya. Mulut nama Tuhan kita tidak kehilangan lirik kita di sorot akan terpartas seluruh. Nampaklah Allah Subhanahu berbiasa diri dan kami asal kita membah. Maka kita bersama-sama mengingat. Mas Tuhan bertolong-tolongan memberikan kepada kehidupan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang baik. Kebaikan-kebaikan yang terberikan ini adalah sebagai rasa syukur kita. Karena kita mempunyai Allah yang sungguh baik. Karena Tuhan baik dan segala apapun yang kita alami, Tuhan punya kebaikan. Kebaikan itu mungkin mempunyai sisi yang berbeda dengan selama ini sebelum pandemi COVID. Allah memberikan kebaikan dalam sisi yang berbeda, lebih dari apa yang kita pikirkan. Percayalah Allah, karena Dia adalah baik. Kita pun menjadi orang-orang yang baik, memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan bahkan gereja kita. Itu pertama. Kita bersedia Tuhan karena kita mampu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita hidup dalam kesetiaan Tuhan, yaitu pada ayat 4. Hendaknya kita peka dengan diri sendiri. Ada 2 kata yang muncul dalam ayat 4 itu amat, yaitu ingatlah aku dan kata perhatikanlah aku. Daud Pemasmur mengatakan demikian. Mengapa? Karena dia tahu hidupnya itu teramat kecil di hadapan Tuhan. Dia tahu hidupnya itu teramat hina di hadapan Tuhan, dan bahkan dia penuh dosa di hadapan Tuhan. Maka dikatakan, ingatlah aku ya Tuhan, agar Tuhan tidak melupakan hidupnya, tidak melupakan dia. Karena memang kita manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Karena keberdosaan kita, karena kehinaan kita, maka dia meminta kepada Tuhan, ingatlah aku, supaya Tuhan tidak melupakan dia begitu saja. Maka ketika kita tahu dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan amat benar, maka kita memberikan ruang yang besar dengan besarnya kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang hina, orang yang kecil, orang yang berdosa, di sana kita akan menerima besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Daud Pemasmur tahu bahwa dia tidak berdaya, dia tahu bahwa dia tidak selamat tanpa keselamatan dari Tuhan, maka dia akan kembali yang kata, perhatikanlah aku. Perhatikanlah aku. Bahasa asli katakan sebenarnya, kunjungilah aku. Allah terus dan senantiasa mengunjungi kita. Meskipun beberapa jam kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan tetap mengunjungi mereka. Tuhan mengunjungi kita. Dia mau berkunjung bersama-sama dengan keluarga
Yang ketiga adalah bagaimana hidup dan bersetia Tuhan di pada ayat 5. Ketika kita mampu menikmati pemilihan Allah atas hidup kita. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nikmatilah pilihan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Maka kalau kita adalah milik Allah, Dia tidak membiarkan dirinya ini. Dia selalu berkata, Dia selalu pasti akan rekor-rekor yang baik. Karena kita adalah miliknya. Tentu milik tak akan dibiarkan begitu saja. Dia terus memproses, dia terus mengubah, dia terus membentuk. Karena miliknya haruslah tetap dan menjadi lebih baik. Amin. Jika kita percaya bahwa Tuhan setia mengasihi kita, jika kita percaya bahwa tidak ada satupun janji Tuhan yang diingkarinya, maka mulai saat ini dan selamanya tetaplah amanah mengucap syukur tanpa alasan apapun melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kami sungguh bangga kepada Bapa, punya Allah seperti Engkau yang penuh dengan setia dan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan bersyukur sebab Engkau baik. Apapun yang kami alami, apapun yang kami pergumulkan, karena sisi yang berbeda, bahkan pandemi yang kami alami saat ini Tuhan, kami tak melihat Engkau sungguh dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan kami merasakan sukacita berkat, bahkan boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di gereja ini. Semua karena Engkau baik. Biarlah kebaikan itu yang terus saya beritakan di tengah kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat bangsa, bahkan gereja ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memberikan kebaikan, sebab mempunyai Allah yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam apapun yang kami alami di kehidupan kami, kami terus memandang Engkau sebagai Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Karena kami adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tentu kami menyadari Engkau takkan pernah membiarkan kami sekalipun sebagai empunya Engkau, milik Engkau. Tapi Engkau akan memperlengkapi kami, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami tanpa ada alasan apapun. Sebab kami merenungkan perbuatan dalam kehidupan kami sepanjang waktu, setiap hari tidak berkesudahan kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah dengan segala pekerjaan kami, dengan kehidupan kami setiap hari, kami terus merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau terus melimpahkan kepada kami Tuhan berkat-berkat melimpah dari surga. Engkau berikan kepada kami kecukupan dalam kehidupan kami. Biarlah apapun yang kami alami, kami terus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ya Allah, kami berdoa saat ini buat seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, memberikan panjang umur, kesehatan, dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Biar Tuhan juga berkati seluruh jemaat yang mereka masing-masing. Tuhan lahir dan berbiasa, berkenan melimpahkan berkat-berkat di tengah-tengah seluruh jemaat. Ya Tuhan, Engkau tahu rencana gereja-Mu dan pembangunan gereja. Dan Tuhan boleh bersama-sama sukseskan, bergotong royong bersama-sama, memikirkan melihat hati dan pikiran kami yang terbaik dengan gereja. Kami sadar tahu Tuhan bahwa dengan pembangunan ini semuanya terkonstruksi kami sebagai pikiran manusia. Tapi kami yakin bahwa setiap Tuhan melakukan segala pikiran yang kami alami. Kami yakin Tuhan bahkan kami menyekolahkan anak kami bergumul dan bingung untuk menyekolahkan mereka. Tapi ternyata Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau mencukupkan perbaikan kehidupan kami, sehingga semua anak-anak kami, koparan kami boleh berbahagia karena berkat-berkat Tuhan yang memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan juga jemaat-Mu kesembuhan bagi yang sakit. Biarlah Kudus tetap menjaga mereka, dan biarlah Engkau terus bersedia dalam kehidupan mereka. Karena Engkau baik, tanpa pernah meninggalkan kami dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, dan Yesus Kristus yang bersyukur